Bab 1721, ratusan juta orang kuat turun ke pengasingan. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ya Tuhan, terlalu dini, apakah ini kekuatan yang terlalu mendasar? Di hadapan kekuatan ini, aku tidak bisa menahannya sedikitpun. Petik 2 petik 2. Zhan Taiqing berdiri di tempat yang bergejolak dalam waktu, dan pemandangan yang dilihatnya bahkan lebih menakutkan. Karena dia melihat bahwa pergolakan waktu itu terpengaruh, dan dia menjadi lebih mudah tersinggung dan tidak stabil. Menghadapi variabel yang mengerikan itu, Zhan Taiqing membuat keputusan yang tegas dan menangguhkan rencana perang reinkarnasi, siap untuk menunggu dan melihat situasinya. Pada kesempatan ini, tempat pengasingan di barat, ada kuil-kuil besar dan indah yang dibangun di atas pegunungan seputih salju. Seorang biksu yang mengenakan jubah kuning dan jubah merah duduk bersila di tanah, mengatupkan kedua tangannya, dan terus melantunkan kitab suci. Satu mantra emas muncul satu persatu, terbang menuju pilar cahaya keemasan di atas kuil Leyin. Melihat ke bawah dari langit, itu seperti tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tanah ke langit kuil Leyin, sangat spektakuler dan aneh. Pembakar dupa Doraming hancur tanpa alasan. Darah yang diencerkan di hari-hari awal juga hilang sepenuhnya, dan orang-orang di atas hanya dapat mengirim orang-orang kuat dengan memanfaatkan koordinat terakhir yang dirasakan. Orang-orang kuat ini akan berpartisipasi dalam pertempuran reinkarnasi, dan harus memanggil peti mati 9 naga di era reinkarnasi ini untuk menjelajahi rahasia utama pengasingan. Jika kamu tidak melakukan ini, orang-orang di atas harus menemukan pintu pengasingan berikutnya sebelum mereka dapat melakukan kontak dengan tempat pengasingan lagi. Petik 2 petik 2. Bisik penyihir Wuhai, dan di belakangnya, ada sekelompok biksu tertinggi yang duduk di tanah. Merekalah yang menerima berita dari alam tanpa batas, dan bekerja sama dengan keberadaan alam tanpa batas untuk membimbing orang yang terkenal dan kuat ke pengasingan ini. Tiba-tiba, napas lain datang. Meskipun aura ini jauh lebih rendah daripada aura mengerikan yang menyelimuti dunia, aura ini masih sangat kuat, mencapai level Liudu. Penyihir Wuhai menunggu biksu kuil Leyin untuk melihat ke atas dan menemukan raksasa yang terbuat dari emas dan besi turun dari sinar cahaya keemasan. Raksasa itu terluka dan sangat lemah. Tampaknya sinar cahaya keemasan yang datang ke tempat pengasingan itu telah menyebabkannya mengalami kerusakan dan konsumsi yang sangat besar. Master Wuhai dapat merasakan bahwa raksasa ini seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak Kidu, tetapi saat ini ia jatuh ke alam karena cedera serius. Dan tepat ketika Master Wuhai merasa ngeri, aura tingkat dewa yang kuat turun satu demi satu, Kidu, Sixdu, Kidu, Wudu, Sidu. Dalam waktu singkat, ratusan patung tak bertuhan yang kuat turun. Dengan konsumsi sinar cahaya keemasan, kekuatan orang-orang yang turun secara bertahap menurun. Pada akhirnya, ada puluhan ribu prajurit yang jatuh dari level tak bertuhan ke level kuasi tak bertuhan. Namun, saat sinar cahaya keemasan itu ada, akan selalu ada prajurit yang datang, dan kekuatannya secara bertahap menurun dari level kuasi tanpa Tuhan menjadi Kaisar Agung. Meskipun basis kultivasi para prajurit ini tidak sekuat yang sebelumnya, mereka banyak jumlahnya, muncul dalam jutaan. Langit di atas kuil Leyin. Dalam waktu singkat, mereka ditempati oleh sosok-sosok yang padat. Mereka tampaknya menyatu menjadi awan hitam, sepenuhnya mengaburkan langit kuil Leyin. Tetapi, orang-orang ini berdiri tanpa aturan, dan bahkan masing-masing dari mereka menunjukkan kebrutalan, dan memandang orang lain di sekitar mereka. Dengan mata yang tidak ramah. Saat ini, sinar cahaya keemasan di langit tidak dapat menahannya lagi, bergetar hebat, dan sepenuhnya berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Aura dasar yang telah mengejutkan seluruh tanah pengasingan menghilang. Di mana tidak ada laut. Seorang kaisar tertinggi yang jatuh dari tingkat badu ke Kidu mengawasi seluruh kuil Leyin. Orang ini diselimuti baju besi hitam dan sama sekali tidak dapat melihat wajahnya. Biksu malang itu ada di sini. Berani bertanya kepada para senior perintah apa. Biksu Wuhai bangkit dari tanah dan terbang di bawah kaisar tertinggi Kidu, bahkan tidak berani berdiri bahu-membahu dengannya. Tidak mungkin, yang dihadapinya sebenarnya adalah kekuatan kelas 8 durasi, tetapi wilayahnya telah jatuh untuk sementara. Tuan berkata, Anda tidak melakukan bisnis dengan baik. Jika Anda tidak dapat menebus jasa kali ini, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Selain itu,
Nama saya Feng Ziyu akan memimpin pasukan untuk mengendalikan pertempuran reinkarnasi dan mengarah ke peti mati 9 naga. Mulai hari ini, Anda dan Kuil Leiyin dimasukkan ke dalam pasukan saya, menunggu perintah. Kekuatan besar tingkat badu bernama Feng Ziyu memandang rendah Wu Hai, tanpa basa-basi, seolah-olah Wu Hai hanyalah seekor semut. Iya. Wu Hai ingin mematuhi perintah. Mulai sekarang, Kuil Leiyin akan diberangkatkan oleh orang dewasa. Lutut Wu Hai melunak, dan dia berlutut tepat di depan Feng Ziyu, tidak serendah hati kaisar tertinggi. Bangun, Feng Ziyu berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku, bagaimana situasi di pengasingan sekarang? Yang mulia, Wu Hai menjawab, situasi di tempat pengasingan tidak baik. Perang meletus di mana-mana, dan perang reinkarnasi sudah ada di sini. Apakah situasi yang Anda laporkan sebelumnya semakin memanas? Kalau begitu, biarkan perang reinkarnasi datang sekarang. Tunggu dan dengarkan, kamu tidak boleh menyiksa yang lemah dalam pertempuran reinkarnasi. Kamu harus menemukan lawan yang setara, atau bahkan lebih kuat darimu, dan gunakan upaya terbaikmu untuk mengalahkannya. Jika ada yang berani melanggar aturan, aku akan menjadi orang pertama yang memakannya sebagai camilan. Feng Ziyu sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat pasukan yang padat lebih dari 100 juta orang di langit, mengirimkan teguran gemetar. Ya, ratusan juta orang kuat di atas tingkat kaisar menerima perintah mereka, dan suara mereka menyebabkan kekacauan tak terbatas di dunia sekitarnya. Sekarang semua orang mendengarkan perintah, menyebar, dan melawan tanah pengasingan. Feng Ziyu dengan cepat mengeluarkan perintah, dan kemudian terbang ke utara terlebih dahulu. Satu-satunya orang yang dicarinya adalah Zhan Taiqing. Bersamaan dengan itu, ratusan juta orang tersebar di langit. Seorang kaisar tertinggi merobek ruang dan melarikan diri, dunia seperti danau yang dikacaukan oleh binatang buas raksasa, terpelintir dan kacau. Setelah kaisar tertinggi pergi, mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar agung dan dewa semu. Mereka juga melarikan diri dengan cepat ke tempat yang jauh, beberapa ke timur, beberapa ke utara, dan beberapa ke selatan. Tetapi, ada sangat sedikit orang yang belum pergi. Bunuh, anjing Susao yang lain-lain, aku sudah lama mentolerirmu, datanglah untuk bertarung. Hahaha, kamu pikir aku takut padamu, aku harus memotongmu menjadi roti saus daging hari ini. Petik 2. Petik 2. Dua kaisar kuasi superior yang jatuh dari kelas tak bertuhan bertarung di tempat. Yang lain juga menemukan lawan dari para pejuang yang datang dari arah yang sama, dan bertarung dengan putus asa. Tidak ada laut, kan? Kau akan menjadi lawanku. Jangan terlalu lemah, kau tidak tahan dengan 2 pukulanku. Seorang kaisar, tertinggi Liu Du langsung menatap Master Wu Hai, matanya bersinar tajam dan bergegas maju. Biksu Kuil Leiyin lainnya juga bertemu lawan satu demi satu dan terlibat dalam pertarungan. Bahkan para biksu lain di Kuil Leiyin mulai bertarung karena kontradiksi yang telah mereka kumpulkan di waktu biasa. Dunia yang luas, kaisar tertinggi, tingkat semi tanpa dewa, kaisar agung dan pembangkit tenaga listrik berjuang keras untuk memperjuangkan kehidupan lama mereka, satu persatu, mereka menjadi merah. Dari waktu ke waktu, ada lolongan yang kuat, dan jatuh di tempat. Pertempuran di Kuil Leiyin ini hanyalah sudut medan perang. Pembangkit tenaga listrik yang tersebar melintasi langit pengasingan, mencari pembangkit tenaga listrik pribumi di pengasingan untuk bertarung. Api perang dimulai dari Kuil Leiyin dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi umumnya bertarung, dan segera membiarkan sinyal kekacauan dunia ditransmisikan ke semua orang. Nafas perang juga menginfeksi semua makhluk hidup dari atas ke bawah. Selama perang, emosi negatif seperti membunuh, panik, dan takut lebih mungkin meletus, dan banyak orang secara tidak sadar terperangkap dan berpartisipasi dalam perang. Langit Giok, Sulang, Yuking, Xinzeng, Bi Yelin, dan Mo Lu menyaksikan perubahan abnormal di Kuil Leiyin dengan mata kepala mereka sendiri melalui mata 9 lilin yin. Mereka melihat ratusan juta orang kuat tersebar. Saya juga memahami pikiran dan tujuan pihak lain. Ini adalah untuk menyuntikkan darah baru ke dalam perang reinkarnasi, mempromosikan perkembangan perang reinkarnasi, dan mengarah ke peti mati naga. Penambahan orang-orang ini sangat meningkatkan kemungkinan pertempuran reinkarnasi yang memanggil peti mati 9 naga. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi semua orang yang mendambakan peti mati 9 naga. Namun, hal baik ini agak terlalu berlebihan,
karena darah baru yang disuntikkan oleh lawan terlalu kuat. Sebagai penduduk asli tempat pengasingan, peluang kemenangan akhir sangat kecil. Hampir 400 kaisar tertinggi. Di antara para kaisar tertinggi ini, tidak ada kekurangan yang kuat di tingkat 5 dan 6, dan mereka telah jatuh dari alam yang lebih tinggi. Biyelin mengerutkan alisnya dalam-dalam, matanya ngeri, bagaimana kita menanggapinya. Perang, keluarkan peti mati Kowloon. Mata Sulang berbinar, aku ingin melihat apakah dia benar-benar hanya ingin menggendongku. Perang, Biyelin, Biksu Sinzeng dan yang lainnya semuanya menunjukkan kengerian. Menghadapi situasi yang begitu parah, Sulang masih akan bertarung. Tidak buruk, Sulang mengangguk dengan wajah serius, bertarunglah terlebih dahulu, tetapi jangan pernah bertarung lagi. Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, satu avatar muncul di sekitar, dan kekuatan avatar ini berbeda. Dari level tanpa Dewa Sidu, yang sama dengan Sulang, hingga level tanpa Dewa Liudu biasa, ada. Itu karena Sulang menggunakan Xing Chun Yun He untuk membuat mereka bergabung satu sama lain dan menjadi 7 atau 8 klon saat ini. Dan klon ini keluar, Biyelin, Yu Qing, dan Biksu Sinzeng terkejut pada saat yang sama. Mereka tidak menyangka bahwa Sulang dapat memiliki begitu banyak klon selain memiliki klon tingkat puncak Namdu. Lihat, 4 persimpangan, 4 puncak persimpangan, 5 puncak persimpangan, 5 puncak persimpangan, dan 6 puncak persimpangan, di semua level. Klon-klon ini saja lebih kuat dari langit darah giok yang lengkap dan dapat memblokir sejumlah besar kekuatan penyerang. Banyak mata tertuju pada Sulang, penuh dengan rasa kagum yang mendalam. Terutama para monster yang belum pernah melihat avatar Sulang, hampir menatap keluar. Pria ini, seseorang lebih kuat dari langit darah biru. Anak yang sangat dibenci, dibandingkan dengannya benar-benar sampah, menjilati sepatu tidak layak. Saat ini, Sulang melambaikan tangannya yang besar lagi, dan lebih dari selusin tentara tak bertuhan muncul dan jatuh ke tangan setiap klon. Para monster yang belum pernah melihat sebelumnya menatap dengan ganas lagi, dan rongga mata mereka hampir meledak. Bahkan Biksu Sinzeng dan yang lainnya yang telah bertemu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru lagi. Pria ini Sulang tidak hanya memiliki banyak klon yang kuat, tetapi juga memiliki lebih banyak senjata daripada yang dapat dibayangkannya. Ayo pergi, ayo maju dan bertarung, bunuh semua orang yang berani menyerang langit darah biru. Sulang mengeluarkan pedang Yutian di kepalanya dan perlahan terbang ke arah barat. Avatar-avatarnya juga semuanya membawa prajurit kaisar tertinggi, mengikuti dari belakang, dengan semangat juang yang tinggi. Mata Sulang penuh dengan peperangan dan kegembiraan, karena orang-orang kuat yang tiba-tiba datang itu semuanya berasal dari dunia tanpa batas. Para ahli ini pasti memiliki kekayaan yang jauh melampaui seniman bela diri dengan level yang sama di pengasingan. Selain itu, orang-orang ini telah jatuh ke alam satu persatu, dan kekayaan mereka lebih dari kekuatan mereka saat ini, lebih dari 100 kali lipat. Bagaimana mungkin Sulang melepaskan kesempatan yang bagus untuk membunuh dan mendapatkan harta karun? Pergi, ayo pergi juga. Yu Qing memberikan minuman ringan, dan segera mengikuti Sulang dengan pedang langit Zikingsuan. Melihat pemandangan ini, Biksu Sinzeng dan Biyelin tidak ragu lagi, dan mengikuti Molu dan monster tingkat kaisar tertinggi lainnya. Di langit berdarah, monster-monster itu kehilangan tekanan mereka dan segera mulai bertarung lagi. Emosi seperti niat membunuh, niat bertarung, kebencian, kemarahan, ketakutan, kegembiraan, menyebar di antara langit dan bumi, yang sangat kuat. Sulang memegang pedang Yutian dan berbaris maju dengan cara yang tak tertandingi. Perang dan niat membunuh di tubuhnya berubah menjadi berbagai penglihatan, seperti binatang buas yang menakutkan yang mengaum. Kecepatannya tidak terlalu cepat, karena waktu pendinginan klon menelannya belum tiba. Selain itu, akan butuh beberapa saat bagi yang kuat yang terbang dari kuil Leyin untuk mencapai sisi ini. Mereka tidak mengatakan bahwa pengiriman avatar Sulang dan penggantian avatar dapat secara langsung menjangkau seluruh pengasingan. Yu Qing dan yang lainnya mengikuti Sulang, menantikan mereka. Dengan Sulang sebagai pemimpinnya, lebih dari 20 kaisar tertinggi melintasi langit, dan aura yang menakutkan membuat makhluk-makhluk di bumi kehabisan napas. Waktu berlalu dengan lambat, setelah klon menelan Sulang mendingin, dia belum bertemu musuh. Semuanya, aku tidak sabar, jadi lanjutkan saja. Kalian juga cari lawan kalian, jika terjadi kecelakaan, aku akan segera mendukung kalian. Sulang sedikit mengernyit,
melengkungkan tangannya ke arah semua orang, bahkan jika dia langsung menghilang dari tempat itu. Pada saat yang sama, klonnya menghilang. Ini, teman Sulang sangat cemas. Biksu Shinzeng tersenyum pahit, itulah pertempuran reinkarnasi, mengapa kalian tidak ingin lebih berhati-hati? Mungkin, hanya dengan kemauan Daois Sulang, akan lebih mudah untuk memanggil peti mati 9 naga. Jika aku menunggu untuk bergidik dan tidak berani melepaskan pertarungan, bagaimana aku bisa mengeluarkan peti mati 9 naga? Bielin bergumam seolah-olah dia memiliki sedikit pencerahan, lalu tersenyum, aku juga mencari lawan, sampai jumpa nanti. Saat dia berbicara, dia mempercepat dan meninggalkan kerumunan. Aku juga, Yuking mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu memeluk pedang langit Ziking Xuan untuk mempercepat, dan menghilang di persimpangan langit dan bumi ke arah tertentu. Kalau begitu, biksu kecil itu juga melepaskan dan pergi bertarung sebentar, meskipun dia tidak menyesalinya. Dengan senyum di wajahnya, biksu Shinzeng melangkah ke langit, jubahnya melorot, memperlihatkan tato naga emas gelapnya. Molu dan monster lain dari langit darah biru juga menyadarinya. Beberapa monster meninggalkan tim untuk mencari lawan mereka. Di sisi lain, Sulang langsung menggunakan pengiriman klon dan penggantian klon, dan tiba di gurun seputih salju. Klon Xing Chuanyun He itu juga mengikutinya dari belakang. Langit, kebetulan ada 2 kaisar tertinggi Sidu yang sedang bertarung. Yang satu adalah penduduk asli tempat pengasingan, mengenakan jubah pasang surut laut putih, seharusnya orang dari Taibaihai. Yang satunya lagi adalah kaisar tertinggi yang baru saja keluar dari kuil Leiyin. Orang ini berkulit gelap, dan seluruh tubuhnya terluka. Dia adalah orang kuat yang telah jatuh dari tingkat kelima ke tingkat keempat. Keduanya bertarung tak terpisahkan. Namun begitu dia melihat Sulang dan avatarnya muncul, dia langsung berhenti dan berpisah dengan ketakutan, menatap Sulang dengan ngeri. Ya ampun, apa asal-usul kelas 4 tanpa dewa yang bersilangan ini? Ada begitu banyak orang kuat di belakangnya. Lihat, bahkan Liudu memiliki yang terkuat, dan mereka memiliki penampilan yang penuh hormat, yang sungguh luar biasa. Sulang tidak peduli dengan kedua orang ini. Sebaliknya, dia mengeluarkan mata lilin 9 yin dan menuangkan energi ke dalamnya, melihat ke tempat terjadinya gerakan besar itu. Kemudian dia mengirim semua klon di belakangnya satu persatu, termasuk Li Xianyang. Meskipun Li Xianyang agak istimewa, dia juga klon dan budak. Sulang tidak akan meletakkan kereta di depan kuda dan membiarkannya bersembunyi di tempat yang aman. Di langit, ketika kedua kaisar tertinggi melihat pembangkit tenaga listrik di belakang Sulang menghilang, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi rileks. Baiklah, kamu orang lokal, biarkan aku pergi. Sulang melihat ke langit dan mereka berdua melambaikan tangan kepada salah satu dari mereka. Jadi senior, kamu juga dari pengasingan. Di bawahnya ada Jiang Jin dari Taibaihai. Aku sudah melihat senior, tolong bergabunglah denganku untuk membunuh anjing ini. Kaisar tertinggi Sidu yang bernama Jiang Jin sangat gembira saat mendengar kata-kata Sulang, dan mengundang Sulang untuk berhadapan dengan kaisar tertinggi berkulit hitam. Keduanya berada dalam kelompok yang sama. Mata hitam kaisar tertinggi itu menyusut dan segera ingin mundur. Pada saat ini, tidak, kau bisa pergi. Aku ingin berhadapan dengan orang ini sendirian. Selain itu, kau harus ingat bahwa sekarang adalah pertempuran reinkarnasi. Sulang melambaikan tangannya, jika kau tidak pergi, kita juga musuh. Kau, ekspresi Jiang Jin berubah, tetapi dia tidak menyangka Sulang begitu tidak tahu malu. Tetapi mengingat kelas tak bertuhan di belakang Sulang sebelumnya, dia masih menahan serangan itu dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan kaisar tertinggi berkulit hitam itu mengubah ekspresinya. Kaisar tertinggi muda yang misterius itu akan menantangnya. Setelah beberapa saat ketidakpastian, Kaisar Agung Wu Hei menyipitkan matanya dan menatap Sulang dengan saksama. Ditemukan bahwa Sulang dipenuhi dengan aura tingkat Sidu, tetapi hanya fluktuasi alam tingkat Du kedua. Ini membuatnya langsung terkejut, dan berkata dalam hatinya bahwa ini adalah orang yang jatuh dari Sidu ke Erdu. Kamu adalah lawan yang baik. Ayo, mari kita bertarung, tidak hanya kemenangan tetapi juga hidup dan mati. Sulang menatap kaisar tertinggi hitam di langit, mengulurkan tangannya dan mengait. Seorang kaisar tertinggi yang telah jatuh ke tingkat Erdu, berani menantangku sendirian. Dalam perang reinkarnasi ini, bahkan jika latar belakangmu luar biasa, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Kaisar Agung Wu Hei menatap Sulang, ketidakpercayaannya menghilang,
dan gelombang penghinaan dan niat membunuh muncul di matanya. Segera setelah itu, memegang prajurit kaisar tertinggi peringkat sandu miliknya sendiri, dia turun dari langit dan membunuh Sulang dengan ganas, haha. Seorang pria yang jatuh dari wudhu, coba kulihat apakah kau punya kartu yang menarik. Sudut mulut Sulang melengkung, dan pedang Yutian di tangannya melesat horizontal ke langit. Apa? Pedang itu ternyata adalah prajurit tertinggi Liudu. Kaisar Agung Wu Hei menyadari level pedang Yutian, dan dia tiba-tiba menunjukkan kengerian, dan langsung berpikir untuk melarikan diri. Jangan bicara tentang dia sekarang, bahkan dalam kondisi puncaknya, dia tidak bisa mengalahkan lawan. Tapi, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Tapi melihat Sulang naik ke udara, memegang pedang Yutian, dia langsung menuju ke depan Kaisar Wu Hei. Jangan, Kaisar tertinggi hitam dengan putus asa memadatkan kekuatan memutarnya, raungannya dengan sedikit keputusasaan. Tapi, adegan berikutnya membuatnya sedikit linglung. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh lawan tidak mencapai level untuk langsung membunuhnya dalam hitungan detik. Itu setara dengannya, apa, setelah levelnya turun, bahkan kekuatan senjata tidak dapat digunakan. Sulang mengerutkan kening dan menyerang lagi, menebas ke arah Kaisar tertinggi hitam. Karena platform naga tak bertuhan digunakan oleh klon, dia hanya memiliki pedang Yutian yang tersedia. Namun, dia khawatir pedang Yutiannya akan membuat lawan takut untuk bertarung, jadi dia hanya bisa memainkannya. Oke, orang ini tidak dapat menggunakan kekuatan prajurit tak bertuhan Liudu. Ya, dia adalah orang yang jatuh dari level Sidu ke level Erdu. Bagaimana dia bisa menggunakan prajurit tak bertuhan Liudu? Petik 2 petik 2. Kaisar Agung Wu Hei memblokir serangan Sulang. Dia awalnya putus asa ketika dia selamat dari situasi putus asa, dan dia terkejut ketika mendengar desahan Sulang. Pihak lain tidak dapat membunuhnya. Dan jika dia membunuh lawan, mungkin dia bisa mendapatkan prajurit tak bertuhan Liudu. Memikirkan hal ini, suasana hati Kaisar Wu Hei tiba-tiba naik dari bawah ke puncak. Semangat bertarungnya meroket, seluruh tubuhnya menari dengan kekuatan yang bengkok, dan dia terus-menerus menunjukkan berbagai metode untuk membunuh Sulang. Sebenarnya, Kaisar tertinggi Wu Hei juga curiga bahwa Sulang sedang bermain sandiwara, mempermainkannya. Namun, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Dalam hal itu, dia mungkin juga membuat dirinya senang dan bahagia. Apakah ada rasa perang? Lumayan, lumayan. Sulang sangat gembira dan menggunakan berbagai metode rahasia untuk bertarung satu sama lain. Kali ini dia tidak hanya ingin membunuh orang-orang kuat yang datang, tetapi juga menggunakannya untuk menarik peti mati 9 naga. Jadi dia tidak akan membunuh lawan dengan mudah. Di langit, Kaisar Agung Hitam menunjukkan keserakahan dan menyerang Sulang dengan panik. Metode yang kuat dari berbagai tingkat Sidu tidak ada habisnya, tidak kurang dari Jing Yuanbai yang asli. Dan, orang ini jatuh ke Sidu dari wudhu tidak lebih unggul. Oleh karena itu, dia kadang-kadang dapat menggunakan kekuatan memutar tingkat wudhu. Tetapi, setiap kali dia menggunakan kekuatan memutar wudhu, Sulang akan menggunakan jejak kekuatan memutar liudu untuk mengimbanginya. Hal-hal kecil. Saya melihat berapa kali Anda dapat menggunakan 6 prajurit tak bertuhan yang menyeberangi. Hanya tubuh kecilmu, diperkirakan Anda akan terkuras dari pekerjaan setelah 3 kunjungan lagi. Kaisar Agung Wu Hei mencibir lagi dan lagi. Pikirannya menjadi lebih bertekad setelah Sulang dengan sengaja mengungkapkan wajahnya yang pucat. Dasar roh batu bara, aku harus membunuhmu hari ini. Sulang berpura-pura meraung marah, dan terus-menerus mengayunkan pedangnya untuk membunuhnya. Mengadili kematian, Liudu tidak memiliki prajurit dewa, hanya aku yang memenuhi syarat untuk menggunakannya, dan aku akan menawarkannya. Kaisar Agung Hitam mencibir, kekhawatiran dan ketakutan di hatinya benar-benar menghilang. Hanya ada satu pikiran di hatinya, yaitu mengalahkan Sulang dan merebut semua yang dimiliki Sulang. Tenaga kerja dan modal tidak akan pergi kemanapun hari ini, datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan. Sulang mengejek Kaisar tertinggi hitam dengan jijik, dan dari waktu ke waktu menunjukkan kelelahan, menyebabkan pihak lain menjadi bersemangat dan meluncurkan serangan gila. Dalam serangan dari waktu ke waktu, emosi Dewa Wu Hei menjadi lebih intens, dan semangat juangnya melonjak. Ketika dia merasa bahwa waktunya hampir sama, dia segera meluncurkan pengetahuannya sendiri. Yu Mingsan, diiringi oleh raungan hitam dan tak bertuhan. Dia meluncurkan serangan paling puncak,
dan kemauan dan keinginan bertarung seluruh orang mencapai puncaknya. Menurutnya, pukulan ini bahkan telah melampaui puncaknya tanpa jatuh, dan itu pasti dapat membunuh lawan. Yu Mingzhan diblokir oleh Su Lang dengan pedang patah. Sejumlah besar kekuatan memutar yang sangat dekat dengan level Liu Du dimusnahkan oleh kekuatan memutar pedang Yutian. Dengan cepat, puncak kaisar tertinggi hitam sepenuhnya diselesaikan dalam satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah serangan paling mengerikan dalam hidupku. Kamu adalah kaisar tertinggi Erdu kecil yang jatuh yang telah dikonsumsi olehku sampai sekarang, bagaimana itu bisa diblokir? Kaisar tertinggi hitam ngeri dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Segera setelah itu, ekspresi kejam muncul di wajahnya. Pergilah ke neraka, satu tebasan tidak berhasil, aku akan mengambil dua. Hari ini aku tidak percaya bahwa kamu tidak dapat dibunuh, dasar bajingan kecil. Kaisar tertinggi berkulit gelap mengangkat kaisar tertingginya dengan marah, dan menebas ke arah Su Lang terus-menerus. Tetapi, meskipun perubahan suasana hatinya kuat, keinginannya telah jatuh dari keadaan puncaknya. Haha, hari ini, jika kamu memotongku 100 pisau, kamu tidak dapat membunuhku. Su Lang menatap Kaisar Wu Hei dengan jijik, seluruh tubuhnya masih dalam serangan. Kau telah berbohong padaku. Dari awal sampai akhir, aku tidak bisa mengalahkanmu, kau hanya berpura-pura. Kaisar tertinggi kegelapan sudah curiga, tetapi saat ini dia pulih dan segera menjadi sadar. Ya, aku hanya berpura-pura. Jadi, apakah kau berani melawanku? Su Lang menatap kaisar tertinggi kegelapan, garis main-main di mulutnya. Kau mati untukku. Kaisar tertinggi hitam meraung dan mengangkat pedang panjangnya, tetapi yang dia gunakan adalah teknik melarikan diri. Seluruh orang itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang tiba-tiba. Bisakah kau melarikan diri? Su Lang mengangkat alisnya, dan langsung menggunakan pengiriman klon dan penggantian klon untuk langsung mencapai bagian depan pelarian Kaisar Gelap. Dalam kemauan manusiawi, kemauan paling murni untuk bertarung adalah kemauan tingkat tertinggi. Kedua, ada kemauan untuk menjadi pemberani, tak kenal takut, banyak akal, penyayang, del. Yang terendah adalah emosi negatif seperti kebencian, dendam, dan kemarahan. Kaisar Agung Hitam dan Hitam ini telah kehilangan niatnya untuk bertarung dan tidak memiliki semangat untuk menjadi pemberani dan tak kenal takut. Mungkin tidak ada gunanya untuk menarik peti mati 9 naga. Su Lang melihat cahaya hitam yang terbang di kejauhan, dan nadanya menjadi lebih dingin. Jika demikian, bunuh saja. Bisikan itu jatuh ke tanah. Su Lang mengangkat pedang Yutian, dan berbagai seni rahasia di tubuhnya pecah, dan dia segera mendekati tingkat wudhu tanpa batas tanpa menggunakan klon devouring. Energi mengerikan yang jauh melampaui level yang sama dituangkan ke dalam pedang Yutian dengan pemusnahan universal alam semesta, mendesak sejumlah besar kekuatan memutar Liu Du. Segera setelah itu, dengan sapuan ringan pedang Yutian, cahaya pedang berlari melintasi dunia, langsung memenggal kepala Kaisar tertinggi hitam. Ding, kamu mendapatkan jiwa Kaisar tertinggi Asteris 1, Daujing Kaisar tertinggi Asteris 1, alam semesta kehidupan Asteris 1, pisau makam prajurit tak bertuhan Sandu Asteris 1, tubuh jiwa gelap Asteris 20.000, material kelas tak bertuhan hujan menangis pemusnahan Asteris 100, Changlei Layu Jangkrik Asteris 20, pelangi darah dan giok jiwa Asteris 20. Sumber Kaisar yang lebih rendah Asteris 1.855.856, sumber peri superior Asteris 613.216.541. Suara pengingat sistem mewakili panggilan tirai Kaisar tertinggi hitam. Kehendak manusiawi yang disumbangkan orang ini sebelumnya mungkin telah diserap oleh peti mati 9 naga. Atau, bersama dengan keinginan manusiawi makhluk lain, itu terakumulasi di dunia ini dengan cara khusus, dan ketika mencapai standar tertentu, itu akan mengarah ke peti mati 9 naga. Su Lang dengan hati-hati merasakan dunia ini, dan dia bisa merasakan keinginan manusia yang samar dan berorientasi pada perang. Dan keinginan ini terus menguat dengan pertempuran tanpa pamrih dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Peti mati 9 naga, aku benar-benar menantikannya. Su Lang menyentuh dagunya, matanya tertuju pada ruang penyimpanan, namun, Xian Yuan dan Di Yuan sama-sama menarik, sistem akan segera menyimpan semua Xian Yuan Di Yuan. Kaisar tertinggi hitam layak menjadi rekan dari dunia tanpa batas. Xian Yuan Di Yuan pada dirinya ditambahkan bersama-sama, itu puluhan kali lebih banyak daripada Jing Yuanbai.
Dengan tambahan 2.100.000 yang tersisa dari peningkatan fungsi sistem sebelumnya, keseimbangan di yuan bawahan dalam sistem segera pulih menjadi lebih dari 4 juta. Tingkat wudhu tanpa dewa yang telah jatuh ke alam dapat menyediakan 2 juta kaisar tingkat rendah. Lalu berapa banyak dari saya yang akan mampu mengumpulkan dana untuk peningkatan fungsi sistem berikutnya? Tentu saja, bahkan 10 juta yuan hanya dapat meningkatkan satu fungsi sistem. Jika Anda ingin meningkatkan semua satu level, Anda membutuhkan 60 juta yuan. Hei, ini benar-benar jalan yang panjang, saya tidak bisa bermalas-malasan. Sulang merasakan sakit di kepalanya saat memikirkan sosok astronomis 60 juta kaisar yuan yang lebih rendah. Dia segera menerima semua pikirannya. Kemudian dia mengeluarkan mata 9 lilin yin dan mulai memilih target berikutnya. Dengan cepat, dia sekali lagi memilih seorang penyusup yang turun di kuil Leyin. Orang ini juga adalah kaisar tertinggi Sidu yang jatuh oleh kaisar tertinggi Wudu. Dia sekarang menyalahgunakan makanan dan dengan panik memukuli kaisar tertinggi Sidu yang mengenakan mahkota matahari dan bulan. Itu kamu. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan segera menggunakan klon untuk mengirim pengganti dan berteleportasi. Pada saat yang sama, di tempat lain, avatarnya juga bertarung melawan penjajah tertinggi. Meskipun avatar ini adalah prajurit tingkat rendah, belum ada planet yang hidup. Tetapi karena mempraktikkan berbagai teknik yang kuat, kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi daripada prajurit dengan level yang sama. Dari waktu ke waktu, ada klon untuk membunuh lawan dan meraup banyak rampasan. Tentu saja, ada juga avatar yang telah menemukan tunggul keras, dan mereka telah jatuh. Namun, avatar yang jatuh akan mengumpulkan prajurit tak bertuhan sebelum mati, dan akan cepat mengembun. Oleh karena itu, tidak banyak kerugian. Selain klon Sulang, Bi Yelin dan yang lainnya juga menghadapi musuh satu demi satu, dan bertarung satu demi satu. Bi Yelin memiliki Tianlin Fang tingkat Wudu, Xin Zheng memiliki Tato Dawei Tianlong tingkat Liudu, dan Yu Qing memiliki pedang Ziking Xuantian tingkat Kidu. Saat menghadapi lawan di level yang sama, mereka hampir selalu hancur total. Bagaimana dengan lawan yang lebih maju? Meskipun ada banyak penjajah, kaisar tertinggi, hanya Feng Ziyu yang mencapai level Kidu. Orang ini telah menemukan Zantai King, dan mereka berdua telah jungkir balik, dan bahkan penduduk istana Taisang Nine King langsung terhapus. Meskipun ada kaisar tertinggi lainnya yang jatuh dari Kidu ke Liudu, jumlahnya juga sedikit, dan sangat sulit untuk membunuh Bi Yelin dan yang lainnya. Tentu saja, ini dalam situasi satu lawan satu. Jika dikepung oleh banyak orang, itu akan berbahaya. Namun, Sulang telah memperhatikan teman-temannya dengan mata 9 lilin yin, dan begitu mereka memiliki sesuatu, mereka akan segera membantu. Pada saat ini, perang meletus di berbagai tempat di pengasingan. Dari kaisar tertinggi hingga seniman bela diri, semuanya terpengaruh oleh atmosfer, dan mereka menemukan lawan mereka untuk bertarung. Sejumlah besar kehendak manusia membumbung tinggi ke langit, membentuk kabut tebal berwarna merah keemasan di atas awan. Kabut tebal berwarna merah keemasan ini terletak di titik tertinggi langit di tengah pengasingan. Kabut tersebut berputar perlahan dan cenderung membentuk pusaran air. Stasiun Istana Changhen kebetulan berada di tengah hutan belantara, dan itu adalah tempat terbaik untuk mengamati pusaran kabut tebal berwarna merah keemasan. Ini adalah kehendak manusia. Hahaha, kamu telah mengumpulkan kehendak manusia yang begitu besar. Chang Henzi menatap ke langit, tertawa terbahak-bahak di mulutnya, tetapi matanya merah, berdarah, dan berair. Dia benar-benar membencinya. Dia terluka parah oleh Sulang dan sekarat. Dia jatuh ke alam dan melewatkan pertempuran reinkarnasi. Putus asa, dia secara pribadi memulai perang reinkarnasi di tanah pengasingan, berharap untuk menyeret semua orang ke dalam air dan membiarkan era reinkarnasi ini berakhir. Namun, dia tidak pernah mengharapkannya. Sebuah kecelakaan terjadi di kuil Leyin, dan ratusan kaisar tertinggi telah turun, yang lebih kuat dari kekuatan seluruh pengasingan. Dengan penambahan kekuatan ini, situasinya langsung terbalik. Era reinkarnasi ini, yang akan segera dihapuskan, telah menjadi era yang paling menjanjikan untuk memanggil peti mati 9 naga. Namun, dia membenci putranya untuk waktu yang lama, dan terisolasi dari harapan besar ini. Segala sesuatu dalam pertempuran reinkarnasi tidak ada hubungannya dengan dia, karena dia tidak dapat merebut peti mati 9 naga, bahkan jika dia pergi berperang, dia akan membuat pakaian pernikahan untuk orang lain. Tuan, kita bisa berhibernasi. Pada usiamu,
kamu pasti bisa menunggu sampai era reinkarnasi berikutnya tiba. Lan Robe berlutut di kaki Chang Henzi dan berkata dengan lembut dan lega. Ya, Hei Pao juga setuju, dengan menggunakan sarana Tuhan, era reinkarnasi berikutnya adalah Tuhan. Untuk rencana saat ini, hanya ada ini. Ayo pergi, mari kita bersembunyi, dan jangan ditemukan oleh orang lain. Chang Henzi menyeka darah dan air mata, melambaikan tangannya dengan frustrasi, berbalik dan terbang ke istana bawah tanah. Jubah biru dan hitam segera mengikuti, melindungi tuan mereka yang lemah, dan menghilang ke istana bawah tanah. Pada saat yang sama, peti mati Kowloon mungkin stabil. Rahasia tempat pengasingan mungkin juga muncul di depan mataku dengan munculnya peti mati Kowloon. Sulang juga melihat kabut merah keemasan muncul di langit tanah pengasingan, dengan sedikit kegembiraan di mata nyaut. Meskipun penglihatan itu sudah muncul, jelas masih jauh. Kabut emas itu berputar sangat lambat dan sama sekali tidak membentuk pusaran nyata. Sulang memperkirakan bahwa setelah terbentuknya pusaran, sebuah saluran pasti terbentuk di tengah pusaran itu agar peti mati 9 naga bisa turun. Berjuanglah, bekerjalah lebih keras, dan peti mati Kowloon akan muncul lebih cepat. Sulang mengalihkan pandangannya menatap kabut emas itu dan menoleh untuk melihat dua orang yang sedang bertarung tidak jauh dari sana. Seorang pria besar berambut panjang, yang namanya tidak ingin dilihat Sulang, membiarkannya menumbuhkan rambut. Seorang pria tua dengan mahkota matahari dan bulan bernama Fan Anming. Kaisar tertinggi Chang Mao sedang mengalahkan Fan Anming. Sebenarnya, Sulang sudah datang ke sini. Namun karena semangat juang Fan Anming sangat melonjak, dia menolak untuk mengakui kekalahan sama sekali, dan memblokir serangan Kaisar tertinggi Long Mao dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, Sulang berencana untuk tidak campur tangan untuk sementara waktu, dan menunggu sampai Fan Anming tidak dapat bertahan menghadapi kematiannya. Bersamaan dengan itu, dia juga meluangkan waktu untuk mengamati pertempuran rekan-rekannya yang lain. Seperti yang diharapkan, Bierin, Biksu Xinzeng, Yu Qing, dan Mo Lu semuanya dapat bertahan dan bertarung sebagai seorang prajurit dengan level yang sama. Sekarang mereka juga menemukan kabut emas di langit pengasingan, mengetahui bahwa itu adalah tanda bahwa peti mati 9 naga akan segera datang. Kemudian, setiap orang tidak lagi bertujuan untuk membunuh, tetapi untuk memadatkan keinginan manusia, dan berusaha untuk mencapai level tertinggi dan semangat terkuat. Tidak hanya Biyelin dan yang lainnya, tetapi siapapun yang menginginkan peti mati 9 naga untuk datang akan melakukannya. Tentu saja, di seluruh tanah pengasingan, pembantaian benar-benar mencapai 99%. Orang-orang ini adalah prajurit level rendah yang dibutakan oleh kebencian dan alasan lainnya, termasuk beberapa level kuasi tanpa dewa. Sebagian besar dari mereka berada di tata letak istana kebencian panjang, jatuh ke dalam perseteruan berdarah, sulit untuk melepaskan diri. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya bertarung di pengasingan, dan makhluk yang mati setiap detik perlu dihitung dalam satuan miliaran. Dan pembunuhan yang kejam ini juga mendorong banyak kemauan manusiawi tingkat rendah seperti kebencian, dendam, kemarahan dan keputusasaan. Meskipun kemauan manusiawi ini relatif rendah, namun sangat besar. Seberapa besarkah itu? Ketika kabut emas mencapai langit, banyak kabut hitam muncul, dan kabut hitam ini adalah kemauan manusiawi tingkat rendah yang tercampur di dalamnya. Mereka juga kemauan manusiawi, sehingga mereka tidak akan berdampak negatif pada kedatangan peti mati Kowloon, tetapi akan mendorong kedatangan peti mati Kowloon. Seiring berjalannya waktu, kabut hitam keemasan di langit semakin tebal, dan kecepatan pusaran terbentuk semakin cepat. Dan di mana Sulang berada? Sun Munguan, kaisar tertinggi 4 penyeberangan akhirnya tidak dapat menahannya, berbalik dan berlari. Hahaha, pria tua kecil, ingin melarikan diri dari tanganku adalah mimpi. Kaisar tertinggi Long Mao mencibir lagi, dan segera mengejar Fan Anming di Gunung Ryue. Lawanmu adalah aku, datanglah untuk bertarung. Sudut mulut Su Lang berkedut, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Kaisar Long Mao. Untuk mencegah lawan dari ketakutan, kali ini dia menggunakan pedang cahaya. Pedang Yutian disembunyikan di rambut, hanya menggunakan kekuatan memutar liudu untuk menahan serangan fatal pada saat kritis. Siapa? Kaisar tertinggi Chang Mao langsung terkejut, dan menatap pita yang telah diputar Sulang dengan sangat waspada. Pengamatan yang tajam dan kemampuan induksi membuatnya menyadari aura tingkat sidus Sulang dan fluktuasi basis kultivasi tingkat erdu. Ada apa dengan orang ini?
Jelas, hanya ada fluktuasi basis kultivasi dari lintasan kedua, tetapi ada napas dari lintasan keempat. Tidak mungkin menggunakan teknik rahasia untuk melintasi dua alam kecil yang tidak bertuhan. Itu seharusnya jatuh dari Sidu ke Erdu. Martabat di wajah Kaisar tertinggi Changmao berubah menjadi santai, dan akhirnya berubah menjadi seringai. Haha, aku sangat terluka dan berani datang kepadaku untuk mencari masalah, benar-benar tidak punya otak. Suara itu baru saja jatuh. Sulang telah terbang di depannya. Lihat bagaimana aku menyiksa dan membunuhmu. Kaisar tertinggi Long Mao meninggalkan lelaki tua Gunung Ryue yang sulit dikejar, melambaikan tombak panjangnya prajurit Dewa Wu, dan membunuh Sulang dengan ganas. Berhenti. Fan Anming di Gunung Ryue melihat pemandangan ini dan berbalik tanpa ragu-ragu. Dia tampak seperti ingin membantu Sulang, dan dia tidak ingin Sulang mati di tangan Long Mao yang agung. Kurasa aku lemah. Sulang menunjukkan wajah aneh, lalu langsung menggunakan berbagai teknik rahasia. Dunia batin 10 penjuru, dunia yang hancur. Kaisar Hua Chensing, langit bulan darah Ming. Kunlun tidak terlihat, dan sisik tersembunyi mematahkan pedang. Waktu instan, semua kekuatan alam semesta kehidupan Sifang meledak. Ditambah dengan kidan energi darah yang mengerikan serta kibawaan, kekuatan Sulang telah langsung mencapai puncak level tanpa Dewa Sidu. Apa? Bahkan serangan puncak Sidu bisa meletus. Kaisar tertinggi Changmao terkejut, dan langsung menjadi jijik. Jadi apa? Aku jatuh dari level wudu. Sisi lain, Fan Anming sama terkejutnya saat melihat serangan Sulang di puncak Sidu, lalu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Sulang bisa mengalahkan Long Mao tertinggi, dan cara terbaik adalah melarikan diri dari pertempuran, atau dia akan mati cepat atau lambat. Dan tepat di antara kedua pikiran itu, pedang Poyi milik Sulang yang dilemparkan dengan pedang cerah dan tombak Kaisar tertinggi Long Mao saling beradu. Boom! Gelombang udara menyebar ke sekeliling bersamaan dengan suara keras yang mengerikan. Tanah di sekitarnya tampak berubah menjadi air, membengkak dan membentuk gelombang besar, beriak ke sekeliling. Apa? Dia benar-benar bisa memblokir seranganku. Kaisar tertinggi Changmao merasa ngeri, lalu mengangkat tombaknya dan mengayunkannya dengan ganas lagi. Boom! Terdengar suara keras lainnya. Akibat pertempuran yang lebih mengerikan tersapu bersih, dan bahkan Fan Anming harus melawan, kalau tidak dia akan terluka. Bagaimana keadaan pemuda itu? Tidak bisakah dia ditembak mati oleh omong kosong itu? Fan Anming menunjukkan kesedihan. Dia benar-benar tidak ingin generasi muda pengasingan yang luar biasa itu mati di tangan penyusup itu. Saat berikutnya, Kaisar tertinggi Long Mao, apakah kamu belum makan? Seringai Sulang melewati akibat pertempuran dan menyebar ke seluruh medan perang. Apakah kamu berani menghinaku? Hah, aku lihat berapa lama kamu bisa memblokirnya. Kaisar tertinggi Changmao menggerutu marah, mengacungkan tombaknya dan menghantam Sulang. Ia mengklaim bahwa level wudu telah jatuh ke level Sidu, dan ia dapat menggunakan sedikit kekuatan. Memutar wudu kapan saja, lawannya hanyalah Kaisar tertinggi level durasi kedua. Bahkan jika kekuatan konvensional mencapai durasi keempat, itu jelas bukan lawannya. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa Sulang mampu membunuh orang kuat Jing Yuanbai di 4 penyeberangan di tingkat penyeberangan pertama. Dalam kasus pedang Yutian untuk memastikan bahwa kekuatan distorsi tidak akan berkurang. Bahkan jika dia tidak menggunakan klon devouring, Sulang masih tak terkalahkan melawan Kaisar tertinggi Long Mao. Boom boom boom. Serangan yang sangat mengerikan diblokir oleh Sulang. Ketahanan putra ini sangat menakjubkan. Selain hal-hal lain, aku sama sekali tidak bisa menandinginya dalam hal ini. Dari sudut pandang Fan Anming, Sulang goyah dan tampak tak tertahankan, tetapi dia dengan keras kepala memblokir serangan Kaisar tertinggi Long Mao. Matilah aku tidak percaya kamu bisa menghentikannya. Kaisar tertinggi Changmao terus-menerus menyerang Sulang. Semakin lawan melawan, semakin tertarik dia, dan dia penuh dengan semangat juang setelah pertarungan. Seperti Kaisar tertinggi hitam yang dibunuh oleh Sulang sebelumnya, Kaisar tertinggi berambut panjang ini juga diberi rutinitas dan mulai menyumbangkan kemauan manusiawi yang lebih baik. Peperangan murni tingkat Sidu, 1 bagian sebanding dengan 10 juta bagian yang dicampur dengan kemauan manusiawi. Sulang juga mendekati kekuatannya saat ini, dan Kaisar berambut panjang tertinggi yang setara satu sama lain terus bertarung dan bertarung dengan ganas. Waktu berlalu dengan lambat, karena keterlambatan dalam mengambil Sulang. Kekuatan tempur Kaisar tertinggi Changmao mulai menurun, dan kepercayaan dirinya mulai menurun.
Kecurigaan tak terelakkan muncul di hatinya, dan semangat juangnya menjadi semakin tipis. Bagaimana dia masih bisa melawan? Dalam kasusnya, masuk akal jika energi dalam tubuhnya seharusnya sudah terkuras berkali-kali. Tapi sekarang, dia tampak goyah, tetapi sebenarnya setiap kali dia melawan sangat stabil. Orang ini berakting. Dia menggunakanku untuk membangkitkan kemauan manusiawi. Dia sengaja seperti ini. Apakah itu dimaksudkan untuk peti mati 9 naga? Dia bahkan dengan sengaja bersaing untuk peti mati 9 naga. Apakah dia super kuat dengan kekuatan tersembunyi? Semakin Kaisar Chang mau memikirkannya, semakin dia merasa tidak berdasar, dan sedikit firasat buruk memenuhi hatinya. Akhirnya, setelah konfrontasi tipuan tertentu berakhir, dia segera berbalik dan berlari. Ingin melarikan diri. Kalau begitu aku tidak akan menahanmu. Sulang tersenyum dingin, dan pedang Yutian di kepalanya langsung berubah menjadi pita, menusuk kaisar tertinggi Long Mao yang lemah. Kekuatan terdistorsi dari level tak bertuhan Liu Du meledak, dan kaisar tertinggi Long Mao tidak memiliki perlawanan sama sekali dan berubah menjadi abu terbang. Ding, kamu mendapatkan jiwa kaisar tertinggi Asteris 1, Daujing kaisar tertinggi Asteris 1, alam semesta kehidupan Asteris 1, tombak petir gila prajurit tak bertuhan Sandu Asteris 1, tubuh jiwa tak bertuhan Asteris 20.000, material kelas tak bertuhan giok ekstasi tak terlihat Asteris 100, cahaya emas yang selalu berubah Asteris 20, batu api putih bintang merah Asteris 20. Sumber Kaisar Bawah Asteris 1.912.856, sumber peri unggul Asteris 583.216.598. Meskipun Kaisar tertinggi Long Mao dapat bertahan hidup, dia dapat menemukan makhluk lain untuk bertarung dan memberikan kemauan manusiawi. Namun, Sulang tidak ingin melepaskan lemak yang didapatnya. Selain itu, pusaran emas dan hitam di langit terbentuk semakin cepat, dan mungkin tidak akan butuh waktu lama untuk terbentuk sepenuhnya. Jadi membunuh Kaisar tertinggi Long Mao tidak akan berdampak banyak. Dia benar-benar membunuh Kaisar tertinggi yang jatuh dari Wudu ke Sidu. Sebelumnya, kupikir dia junior. Aku benar-benar buta. Petik 2 petik 2. Fan Anming menatap Sulang dengan tercengang, keterkejutan dan rasa malu meledak di dalam hatinya. Kamu dari Ryuesan. Peti mati 9 naga masih perlu mengumpulkan lebih banyak kemauan manusiawi sebelum bisa datang. Kamu istirahatlah dan cari seseorang untuk dilawan. Sulang menoleh untuk melihat Fan Anming. Orang tua itu tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri sebelumnya tetapi berbalik dan ingin membantunya. Jelas bahwa dia adalah orang baik. Dan begitu juga, Sulang juga tidak bermaksud untuk melawannya. Berganti ke Jiang Jin dari Taibaihai sebelumnya, dia pasti akan mencarinya untuk dilawan, dan kemudian memutuskan apakah akan membunuh atau tidak sesuai dengan suasana hatinya. Itu bagus. Orang tua itu beruntung bisa bertemu dengan kelahiran peti mati 9 naga. Setelah aku pulih, aku akan mencari seseorang untuk dilawan. Fan Anming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan para penyerbu yang begitu kuat, Sulang masih harus bersaing untuk mendapatkan peti mati 9 naga. Semangatnya sangat langka, meskipun harapannya tampak tipis, dia tetap bersedia berusaha sekuat tenaga untuk menarik peti mati Kowloon, sehingga Sulang dapat berpartisipasi dalam kompetisi peti mati Kowloon. Dalam hatinya, dia sangat berharap yang kuat di Exile akan memenangkan peti mati 9 naga. Jika para penyerbu diizinkan untuk mendapatkan peti mati 9 naga, mereka mungkin akan membunuh semua orang di pengasingan. Jika penduduk setempat di tanah pengasingan mendapatkan peti mati 9 naga, ada kemungkinan besar mereka tidak akan membunuh sesuka hati. Dengan begitu, orang-orang seperti mereka dapat bertahan hidup dengan lebih mudah. Oke, aku akan mencari lawan lain, selamat tinggal. Sulang tersenyum tipis, tubuhnya menghilang begitu saja, dan dia muncul di medan perang lain pada saat berikutnya. Fan Anming memulihkan Kaisar Yuan di tempat, dan kemudian berangkat untuk mencari para penyerbu. Karena pemandangan yang dilihat oleh mata 9 Yin Lilin semuanya adalah pemandangan yang sangat mengharukan, hampir semuanya adalah medan perang dari 2 kaisar tertinggi. Dan di medan perang ini, orang-orang dari pengasingan pada dasarnya melawan para penyerbu. Jika orang-orang di pengasingan berada di atas angin, Sulang tidak akan berteleportasi, membiarkan mereka bertarung bola-balik untuk memberikan kemauan yang manusiawi. Dia hanya akan mencari para penyerbu yang berada di atas angin dan akan mengalahkan atau bahkan membunuh yang kuat di pengasingan. Itu saja. Setelah 4 pertempuran,
setelah membunuh 4 kaisar tertinggi Sidu dan di bawahnya. Sulang menghadapi situasi khusus. Medan perang yang dia temukan ternyata adalah 2 kaisar tertinggi yang menyerang. Selain itu, kedua orang ini tidak bekerja keras, tetapi benar-benar menghajarmu sampai mati, dan mereka tidak tahu kebencian atau keluhan apa yang mereka miliki. Sulang melirik dari kejauhan, dan pergi tanpa berusaha membujuknya. Perang reinkarnasi terus berlanjut. Karena dia ingin lawan memberikan kemauan yang cukup manusiawi, efisiensi Sulang dalam memenggal kepala lawan tidak tinggi. Dalam banyak kasus, Anda harus bertarung perlahan selama 1 atau 2 jam sebelum memenggal kepala lawan Anda. Oleh karena itu, setelah membunuh beberapa lawan, waktu berlalu sebentar. Dan pada saat ini, 4 perintah sistem berturut-turut terdengar di benak Sulang.